Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wanna introduce myself. My name is Alvan Setiabudi. You can call me Alvan. I'm from Jember City. Okay. Today, I wanna explain the material morphology. What is the morphology? Morphology is more the smallest unit of language that has meaning in sound or writing. Logy is as a particular feeling or learning. Yang pertama adalah kita akan membahas morfologi, ya kan? Definisi morfologi tersebut yaitu more itu sendiri itu mempunyai makna, yaitu satuan bahasa terkecil yang memiliki arti dan bunyi, arti dalam bunyi atau tulisan. Dan sedangkan logi itu sendiri akan memiliki sebagai bidang, ya, sebagai bidang atau pembelajaran tertentu. Nah, oke, selanjutnya akan membahas tentang according to same express. Apa itu according to same express? According to same express itu memiliki arti, yaitu menurut beberapa ahli. Jadi di sini akan membahas tentang menurut ahli. Menurut para ahli, beberapa ahli di sini akan menjelaskan tentang morfologi. Nah, menurut ahli yang bernama Verhaer, yaitu status that morphology is a branch of linguistics that defines the basic units of language as grammatical unit. Dan menurut Samsuri, yaitu morphology defines morphology as a branch of linguistics that studies the structure and form of word. Yang artinya menurut ahli Verhaer, yaitu menyatakan bahwa morfologi adalah cabang. Ya, berarti cabang linguistik yang yang mengidentifikasikan satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Dan menurut Samsuri, dan menurut para ahli yang bernama Samsuri, yaitu definisi morfologi sebagai cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata yang dimana morfon yang pertama adalah morfon. Morfon yaitu bentuk aktual dari kata morfon yaitu bentuk aktual dari kata morfom. Morphom is the smallest meaningful unit of morphology, yaitu artinya morfom adalah unit morfologi, yaitu unit morfologi terkecil, ya kan, terkecil yang bermakna, yaitu there are two types of base or word and bone morphom, yaitu berarti tandanya ada dua jenis morfom yang terbagi menjadi dua, yaitu morfom yang pertama namanya free morphom dan yang kedua adalah bone morphom. Nah, apa sih yang dinamakan dengan morfom free? Morfom free itu adalah morfom bebas, ya. Jadi kenapa kalau dinyatakan bebas adalah karena morfom bebas itu mempunyai arti bila berdiri sendiri. Nah, dia itu berdiri sendiri bisa, itu kan yang dinamakan morfom bebas itu. Yang kedua adalah
bond morphom, yaitu morfom terikat. Seperti definisinya adalah morfom terikat adalah tidak ada artinya. Lah, tidak ada artinya tanpa akar morfom iklan. Berarti sama saja tidak bisa berdiri sendiri. Tadi kan morfom bebas bisa mempunyai arti bila berdiri sendiri. Nah, ketika morfom terikat ini sebaliknya, yaitu gimana ya? Tidak bisa berdiri sendiri. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya yang kedua, morfom ini dibagi menjadi dua juga, yaitu morfom derivational morfom. Yang kedua yaitu infleksional morfom. Yang pertama adalah kita membahas tentang divisional morfom. Nah, morfom yang jika dikatakan atau ditempelkan pada morfom lain akan membentuk kata yang baru maksudnya, dan berbeda dari kata sebelumnya. Ya, sangat berbeda dari kata sebelumnya. Yang yaitu the example-nya itu adjektif plus atau ketambahan ness. Jadi yang semulanya adjektifnya, contoh saya mempunyai happy saja kan, gak ada tambahan. Bisa dikatakan membentuk kata yang baru atau berbeda dari kata sebelumnya, karena yang semulanya happy ketambahan ness menjadi happiness kan, ketambahan non. Jadi semulanya happy ketambahan ness menjadi happiness. Yang kedua adalah infleksional morfom, yaitu morfom yang selalu berarti morfom yang selalu melekat pada noun dan verb. The example morfom subject, yaitu the example book, yang dimana sebelumnya itu book biasa, karena ketambahan non plural atau singular yaitu ketambahan s, maka menjadi box ya, ketambahan s yang semulanya book, book. Ketambahan yang namanya non plural dan singular yaitu ketambahan s, yaitu menjadi box. Yang ketiga yaitu namanya arbitrary of language, ya kan. The example boy morfom boy, berarti boy ketambahan subjek yaitu dua morfom. Yang selanjutnya allomor itu adalah variasi bentuk, ya kan. Jadi bentuknya itu bervariasi, yaitu adalah variasi bentuk morfom. Yang pertama zeromorf itu adalah tidak ada perubahan kelas kata. Dan kedua yaitu namanya irregular morph. Irregular morph itu seperti contohnya children.